Tuhan Yesus tidak pernah memiliki sebuah kesalahan di dalam kehidupannya. Kau mau ngarang-ngarang aja kau paruk, ya. Teman-teman, hampir 1,5 jam kita berdiskusi. 2 pertanyaan saya dari awal yang tidak berubah, teman-teman. Tidak dijawab Paruk Sianipar sama sekali. Paruk, tunjukkan di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad. Malah Paruk menantang. Itu. Paruk, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi. Satu loh, padahal saya bilang semuanya kebenaran. Tetapi kan itu enggak berdata kau tunjukkan tadi. Saya enggak minta, Paruk ingat, saya tidak minta perintah. Yang saya minta aksi. Teman-teman, aku sudah paham ya teman-teman ya. Karena memang pertanyaan ini teman-teman, pertanyaan ini ya, ini udah aku tanyakan ini udah puluhan kali sebenarnya sama Paruk. Dan dia selalu menjawab ini. Di akhir dia berstatement. Karena apa? Karena supaya tidak kita bantah. Aku udah tahu. Aku udah tahu gaya-gaya Paruk ini teman-teman. Ya. Nanti ditunjukkannya itu. Yang di match terakhir nanti ya. Memberi makan itu nanti ditunjukkannya tuh. Makanya yang saya minta itu Paruk tunjukkan sekarang sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa diskusikan itu. Ya Paruk ya. Sisa 11 detik lagi teman-teman. 9 detik lagi ya. Oke, ini waktu saya closing statement. Teman-teman, boleh ditembusin 500 kayu tap-tap layarnya yuk. Biar nanti malam kita live-nya enak ya teman-teman ya. Biar nanti malam kita live-nya enak. Gak apa-apa, kita kalah PK. Kita akui ya, hari ini kita kalah PK sama si Paruk Sianipar. Gak masalah teman-teman. Oke, silakan Bang Paruk undang saya coba Bang. Bang Paruk coba undang saya. Aku kalau undang Bang Paruk tiba-tiba nge-lag begitu. Oke. Oke, teman-teman. Ini waktu Bang Oki closing statement ya, teman-teman ya. Nah, sekarang Bang Oki jelaskan dulu sama teman-teman semua ya. Kenapa kita itu disebut Kristen? Mungkin saya harus bukakan datanya dulu karena ini closing statement dari saya ya. Ingat, kita runut ya, teman-teman ya. Ajaran Kristen itu bersumbernya dari siapa? Ingat, ajaran Kristen itu bersumbernya dari siapa? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Ya, ini Bang Oki jawab dulu ya, Matius pasal 20. Sebenarnya dari tadi saya sudah jawab itu. Ya, kita baca dari ayat ke-19 saja. Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, teman-teman? Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Memang diskusi ini Bang Paruk belum mampu menjawab pertanyaan saya. Bahkan tidak jarang melemparkan kesalahannya kepada saya. Yang keluar dari tema itu sebenarnya Bang Paruk Sianipar. Kita sedang tidak membahas akar kata, kita sedang tidak membahas kritik teks. Tetapi walaupun begitu saya jawab pertanyaan Bang Paruk. Saya tunjukkan tadi data dan dalilnya. Tolong ya, tolong Bang Paruk jawab pertanyaan saya. Yang hampir 1,5 jam ini tidak kau jawab sama sekali Paruk. Ya. Tolong banget ya. Saya minta tolong aja. Dijawablah pertanyaan saya. Tunjukkan satu kebenaran. Saya nggak minta 2 Bang Paruk. Saya nggak minta 3. Sanggup membuktikan. Di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad. Jangan kau bilang kami tidak mengerti. Bang Paruk, saya sudah katakan, saya paham walaupun sedikit. Al-Quran itu adalah firman dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada perantara di situ yaitu malaikat Jibril. Saya paham. Tetapi walaupun ada perantara, di dalam An-Nahl 51 di situ tertulis Allah berfirman. Dan kalau kita lihat tafsir Kemenaknya, di situ saya sudah tunjukkan tadi. Makanya saya tanya kepada Paruk Sianipar, tunjukkan saja satu data di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu. Pakai data, pakai dalil. Jangan pakai asumsi. Ya,
Tolong kau jawab 5 menit waktu terakhirmu ini pakai data, pakai dalil ya teman-temannya. Jangan ngomong banyak lagi. Saya nggak minta 10, saya cuma minta 1, tapi nggak kau tunjukkan dari tadi. Silakan. Oke teman-teman, sebentar ya. Tunggu muncul dulu tanding ulang ya. Tunggu muncul dulu tanding ulang ya. Oke, teman-teman ya. Jadi gaya diskusinya Oki itu udah basi. Udah basi. Kita udah memberikan jawaban kepada dia, tapi dia berupaya mengulang-ulang pertanyaan itu tadi, ya. Tapi beginilah cara Allah menghinakan dia. Beginilah cara Allah menghinakan orang kafir. Pertanyaan dia yang berbolak-balik itu tadi menunjukkan bahwasanya memang ketika jadi Kristen dia nggak memakai otaknya. Ini bukti teman-teman. Ini bukti kebesaran Allah. Orang kafir itu dimanapun dihinakan. Dihinakan. Kita udah sampaikan kan, apa yang tertulis dalam surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu bersumber daripada Allah. Firman Allah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun petikan-petikan ayat yang disampaikan sama si Oki itu tadi, itu bukan firman Allah langsung kepada para nabinya, tapi yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Terus dia bilang, perbuatan baik, dia berupaya ini mengulur-ulur supaya kita tidak menyerang. Ini metode lama. Surah Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad SAW dikatakan memiliki budi pekerti yang agung oleh Allah. Budi pekerti itu agung. Apapun yang dilakukannya itu sebuah kebenaran dan juga keagungan dari budi pekertinya. Tapi ketika Kristen ditanya berupaya menipu dan menipu. Faruk Syanipar yang master Bible saja 27 tahun saya di Kristen, berupaya saya ditipu. Kapan Yesus berbicara tentang Kristen? Dalam Matius 20 nomor 18 sampai 20, Kristen belum ada, Dinda. Kristen belum ada pada saat itu. Biar kau tahu, gitu loh. Dan lakukan, perintahkanlah mereka apa yang kulakukan kepadamu, yang kuajarkan kepadamu. Pakai otak kalian, Ki. Kapan Yesus ngajarin kalian makan babi? Kapan Yesus ngajarin kalian tidak bersunat? Kapan Yesus ngajarin kalian ke gereja hari Minggu? Kapan Yesus mengajarkan kalian dalam peribadatan kalian nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, bahkan tak sering kerasukan? Kapan Yesus mengajarkan kalian mempertuhankan dan juga menyembah kepada dirinya? Kapan Yesus ngajarin kalian sakramen pembaptisan? Kapan Yesus ngajarin kalian sakramen penguburan? Kapan Yesus ngajarin kalian sakramen perkawinan? Kapan Yesus ngajarin kalian tentang hak waris? Gak ada. Bukalah hati nurani kalian, teman-teman Kristen. Jangan kalian mau ditipu oleh orang-orang seperti ini. Makanya kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, banyak penyesat nanti datang. Dia pakai namaku, kata Yesus. Ciri dari si penyesat itu pakai namaku. Matius 24 nomor 4 sampai 5. Kalau dia pakai namaku, jangan kalian ikutin dia. Jangan ikuti dia, kata Yesus. Yesus menubuatkan teman-teman Kristen dengan indikasi penyesat. Dengan indikasi penyesat. Kau pakai nama Yesus, penyesat. Datang kau memakai nama Yesus, penyesat. Kau panggil Yesus Tuhan, diusir. Bernubuat kau dengan nama Yesus, diusir. Bermukjizat kau dengan nama Yesus, disangkal oleh Yesus. Musir setan dengan nama Yesus, dikatakan Yesus kau si pembuat kejahatan. Berpikirlah teman-teman. Jangan gini teman-teman ya. Diskusi hari ini, Oki hanya berupaya berretorika ya untuk menutupi kelemahan dan kebodohannya. Sulit lisan Kristen itu untuk mengatakan nggak tahu. Sulit. Kenapa dari awal kok nggak ngaku? Bahwasanya kok nggak ngerti kaidah bahasa Yunani? Ngaku aja lah. Aku nggak ngerti loh Faruk kaidah bahasa Yunani. Nanti aku belajar dulu. Yang aku minta sama kau bukan kritik teks. Macam mana kau bisa kritik teks, otak kau kosong? Baca aja pun kau nggak bisa teks Yunani, mau kritik teks kau cuman.
bisa mau kau kritik teksnya. Yang aku minta atas dasar kaidah bahasa Yunani apa? Kaidah-kaidahnya kau bedah, Dinda. Kata Kristos itu kau katakan dengan penafsiran seperti itu. Harus ada kaidah ilmunya. Jangan asal cepret selesai. Makanya saran saya teman-teman Kristen ya, kalian bacalah Bible kalian. Jangan dengarkan narasi-narasi penyesat yang muncul seperti orang Orsioki ini. Mereka akan memanfaatkan kalian untuk keuntungan pribadi mereka. Sebagaimana pendeta juga melakukan hal yang serupa. Siap. Nanti kita lanjutkan diskusi-diskusi berikutnya, Bang Baruk. Oke. Teman-teman, aku mau ngegas aja aku nggak enak loh. Ini jujur aja, aku ini belum serius-serius banget diskusi sama Faruk. Serius. Belum semua data dan dalil kubukakan. Karena aku kasihan aja ngelihat wajahnya ini, teman-teman. Tuh kalau dia tertunduk gitu tuh, aduh, nggak enak hatiku, guys. Serius. Ya. Aku dari tadi udah jawab pertanyaannya. Pertanyaanku nggak ada yang dijawab sama sekali. Yang saya tanya kan ada tuh di dalam Quran. Allah berfirman kepada Musa tertulis letterlek. Nah, di mana Allahmu juga tertulis secara letterlek berfirman kepada Nabi Muhammad. Walaupun itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Kami juga paham, Faruk. Kami juga paham. Ya. Al-Quran itu adalah firman dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kami juga paham. Ya. Kami juga tahu itu. Saya juga bukan manusia yang nggak tahu diri, memaksakan sesuatu yang tidak ada. Makanya saya tunjukkan kan ada. Ketika Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad, ketika Allahmu berfirman kepada Nabi Musa tertulis secara letterlek. Nah, yang saya tanya, di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad tertulis juga letterlek? Allah berfirman. Ya, belajar. 27 tahun kau jadi Kristen, saya yakin dan percaya. Kau nggak pernah baca Alkitab. Makanya kau tinggalkan imanmu. Kau nggak paham apa-apa. Ya, berapa menit lagi nih waktuku nih? Nggak kelihatan soalnya ini waktunya nih, teman-teman. Berapa menit lagi, teman-teman? Masih panjang nggak, teman-teman? Masih panjang nggak waktunya, teman-teman? Guys, masih panjang nggak waktunya, guys? Aku nggak bisa lihat. 35 detik. Nah, jadi begitu ya, teman-teman ya. Jadi begitu. Diskusi ini akan stuck di tempat ketika Faruk tidak sanggup menunjukkan data dan dalil. Tolong jawab pertanyaan saya. Teman-teman yang nge-give juga Bang Oki minta maaf nggak kelihatan di sini. Benar, ya. Tunjukkan data dan dalilnya di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jawab pakai data, pakai dalil. Silakan. Perasaan di give kau dari tadi nggak ada yang nge-give kau. Ada. Siapa bilang nggak ada? Kelihatan di sini, nggak kelihatan di sini. Emang nggak kelihatan loh, serius. Emang nggak ada di give kau. Orang Di sini, itu. di sini loh berantakan semua. Typingannya aja nggak ada. Cuma aneh kau. Sebentar, aku keluar dulu bentar. Habis itu kuundang. Nggak enak live-nya begini. Sebentar ya. Apa lanjut aja lah. Nggak sebentar. Nggak ada isinya memang ya kan. Dia di bawah tekanan, teman-teman. Okinya diskusi di bawah tekanan. Makanya saya bilang, sulit kali teman-teman Kristen ini jujur. Seakan-akan orang Kristen itu maha tahu. Malu dia ketika mengatakan nggak tahu. Malu. Kristen tuh malu. Mengaku nggak tahu. Bilang aja lah. Aku nggak ngerti Faruk kaidah bahasa Yunani gitu loh. Kita mulai teman-teman. Ayo teman-teman. Berikan berkat terbaik kalian teman-teman. Ayo guys, berikan berkat terbaik kalian teman-teman. Ambil dulu win ini teman-teman. 1 menit ini aja guys. Ambil guys ya. Runtuhkan dulu winnya teman-teman. Oke, silakan. Oke, pertanyaanku dari awal tadi nggak kau jawab, Dinda. Kau ngerti nggak kaidah bahasa Yunani?
Kalau kau ngerti kaidah bahasa Yunani, silakan kau jabarkan. Atas dasar apa kata Kristianos itu kau artikan dengan pengikut-pengikut Kristus. Sementara kata Kristianos itu bukanlah akar kata. Sebuah kata, supaya kita memahami makna yang terkandung di dalamnya, maka dia harus dikembalikan ke dalam akar katanya. Kalau di dalam Islam dikenal dengan isim mustaq dan juga masdar. Mustaq itu adalah kata yang memiliki akar kata, gitu loh. Contoh kata masjid itu mustaqnya apa itu? Sajadah. Itu akar katanya diambil dari kata apa? Sudah sujud, telah sujud, gitu loh. Nah kata Kristianos ini silakan kau bedah. Maaf Ki ya, kalau bodoh ngaku aja lah Ki. Jangan berkilah, nggak tahu aku Faruk, biar lanjut diskusi kita. Nggak ngerti aku loh Faruk, kaidah bahasa Yunani aku nggak ngerti. Aku bisanya mengutip perkataan-perkataan, tafsiran-tafsiran dari bapak-bapak gereja. Yang kedua, bagaimana kau masih Kristen, sementara kau sendiri nggak tahu apa arti kata Kristen tuh. Bagaimana kalian bisa masih Kristen sementara arti kata Kristen sendiri berdasarkan original teksnya kalian nggak ngerti, nggak tahu kalian. Maka benarlah kata Allah di dalam Al-Quran, kalian itu hanya mengikuti persangkaan-persangkaan kalian saja. Makanya aku bilang takutnya Kristianos itu artinya di Yunani sana tungki. Ditakutkan artinya seperti itu Dinda, artinya ditakutkan tungki. Terus kau tanya sama aku, Faruk, di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang tertulis dalam Al-Quran dimulai dari dalam surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu adalah firman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Datanya di mana? Surah Al-Baqarah ayat 23. Bahkan ditantang oleh Allah. Nggak percaya kok kafir. Ini yang ku katakan ini adalah firman yang ku sampaikan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Buat satu surah semisal Al-Quran. Ini datanya Dinda. Melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kau dari tadi nggak tunjuk data kau. Gimana kau? Jika kamu tetap dalam keraguan apa, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surah semisalnya. Dengannya ajalah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Proses turunnya ini, firman Tuhan melalui Nabi Muhammad SAW, ya, nih, nanti kau tunjuk data juga Dinda ya, melalui perantara siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, Nih, sungguh Al-Quran benar-benar diturunkan Allah Tuhan semesta alam yang dibawa oleh Jibril ke dalam hatimu Nabi Muhammad SAW. Ini prosesnya. Ini proses turunnya wahyu. Kalau aku bertanya setimpal, meninggal kok di tempat. Meninggal. Coba ceritakan ke aku, tapi kau sok tanggapi ya. Disclaimer ini ya. Ceritakan kepadaku bagaimana proses Petrus menerima wahyu. Bagaimana proses Matius menerima wahyu. Bagaimana proses Yohanes menerima firman. Bagaimana ya proses Yesus menerima firman dalam Yohanes 17:8. Meninggal kalian. Kalau aku tanya ini sama Kristen, meninggal semua Kristen. Gitu loh. Kalau aku jelas, aku bisa ceritakan. Historikalnya bisa aku ceritakan. Dibawa oleh Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak percaya? Al-Baqarah 23. Buat satu surah semisalnya. Coba kalian suruh. Nggak percaya kok. Bibel ini firman Tuhan. Buat satu surat seperti Bibel. Oh, nggak nyampe 5 detik ku taruh. Gampang. Apalagi meniru Yeskiel, Amsal, dan yang lainnya. Gampang. Kita fokus kepada tema Dinda, jangan melebar kemana-mana. Tadi yang kusampaikan itu disclaimer, gak usah aku tanggapin lah, karena aku gak berupaya memirroring akan hal itu. Aku masih nunggu nih Dinda. Buktikan kepada saya berdasarkan kaidah bahasa Yunani, arti kata Kristianos itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena kata Kristianos bukan akar kata dari Kristos. Silakan.